Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Tertulis demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah ilustrasi yang ingin saya bagikan buat saudara. Seorang wanita suatu kali didatangi oleh Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, "Kamu mendapat kesempatan untuk meminta 3 hal, dan permintaanmu akan dikabulkan." Mendengar itu, sang wanita yang sering bertengkar dengan suaminya ini, tanpa pikir panjang berkata kepada Tuhan, "Aku minta agar suamiku mati." Suaminya pun mati, dan banyak sekali orang yang melayat di rumah duka. Teman-teman, para sahabat dan keluarganya menceritakan kebaikan-kebaikan dari sang suami yang meninggal itu. Sang wanita ini yang mendengar perkataan mereka menjadi teringat bahwa suaminya sebenarnya adalah orang yang baik dan sayang kepadanya. Apalagi ia pun juga sayang kepada suaminya. Ia menyadari bahwa permintaannya itu salah. Dengan cepat-cepat sang wanita ini berdoa dan meminta agar Tuhan menghidupkan suaminya lagi. Suaminya pun hidup kembali. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Sudah 2 permintaanmu, hanya tinggal 1 lagi permintaanmu yang tersisa. Pikirkanlah dengan baik-baik apa yang akan kamu minta." Selama beberapa waktu wanita ini berpikir apa yang harus ia minta. Ia bertanya kepada para sahabatnya. Ada yang mengusulkan untuk meminta kekayaan. Ada yang mengusulkan untuk meminta kecantikan, awet muda, panjang umur, kesehatan, dan berbagai hal lainnya. Sang wanita ini menjadi bingung apa yang sebaiknya ia minta. Ia berpikir, kalau minta kekayaan, apakah itu akan menjamin kebahagiaan? Jangan-jangan nanti malah ada perampok yang membunuhku, atau nanti suamiku malah mencari wanita lain dengan kekayaanku. Demikian pikirannya. Kalau minta kecantikan, buat apa juga kalau tidak ada kekayaan? Lagi pula kecantikanku kan hanya untuk suamiku. Kalau minta panjang umur, tapi nanti tua aku sakit-sakitan, buat apa juga? Malah nanti hidupku menjadi sengsara. Pikirannya terus berputar-putar, memikirkan apa yang seharusnya dia minta. Tibalah saatnya Tuhan datang menjumpai wanita ini dan mengatakan, sudah saatnya permintaannya disebutkan. Wanita ini pun kemudian berkata, "Tuhan, aku sudah berusaha memikirkan tentang apa yang terbaik yang harus aku minta kepadamu. Semuanya itu membingungkanku, tapi akhirnya aku mengerti apa yang akan aku minta." Tuhan berkata, "Sebutkanlah permintaanmu itu." Lalu wanita ini mulai menangis dan kemudian berkata, "Tuhan, aku minta agar Engkau memberikan aku hati yang mengasihimu." Mendengar itu Tuhan bertanya, "Mengapa kamu meminta hal itu?" Dan wanita ini menjawab, "Karena aku sadar bahwa Engkaulah sebenarnya yang aku perlukan. Selama ini aku begitu egois dan memikirkan berbagai hal untuk memuaskan keinginan hatiku. Dan aku lupa kepadamu yang menjadi sumber kehidupanku." Tuhan pun tersenyum dan berkata, "Permintaanmu dikabulkan." Sejak saat itu, hidup wanita ini tidak pernah sama seperti sebelumnya. Ia menjadi pribadi yang berbeda, yang dapat menghadapi semua keadaan dengan penuh kesabaran dan cinta kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Inilah yang seharusnya menjadi pernyataan dan pengakuan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan bersamanya
kita tidak kekurangan apapun juga. Sebab Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Ia memuaskan jiwa kita yang haus dan lapar. Ia memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi yang tidak kita peroleh dari dunia ini. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita adalah agar kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan segenap hati kita. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai situasi yang dapat menggoda dan menggoncangkan iman kita. Namun bersama Tuhan, kita mampu melewati semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali lebih berfokus pada hal-hal duniawi yang kita pikir dapat memuaskan jiwa kita. Dan kita melupakan Tuhan yang sanggup memberikan kita kepuasan jiwa yang sejati dan kekal. Kalau kita memiliki Tuhan, maka kita akan merasa cukup. Tuhan sudah cukup bagi kita. Bersama Tuhan hidup kita menjadi lengkap. Semua perkara di dunia ini bukan lagi fokus kita, tapi Tuhanlah yang menjadi hal terutama dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan kita tidak akan kekurangan. Sebab Dia adalah gembala kita yang baik, yang mengerti kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan dan sanggup memenuhinya untuk kita. Dialah yang kita perlukan, saudara, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan yang paling mengerti tentang kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Hidup kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera darinya. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ya Tuhan adalah gembala kami, dan bersama-Mu kami tidak kekurangan apapun. Seringkali kami mencari kepuasan dari dunia ini. Kami mencari kepuasan dari hal-hal materi, dan kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat memenuhi dahaga jiwa kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh melekat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mencintai Engkau lebih daripada sebelum-sebelumnya. Tolong kami ya Bapa, berikan kami hati yang mengasihi-Mu, dan bimbing kami terus di jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu, yang terus memberikan kami tuntunan untuk berjalan dalam rencana-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, agar hidup kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.